Halo Sobat Kakak, bagaimana kabarnya? Mimin doakan semoga selalu tetap sehat ya. Kali ini Mimin akan membahas film yang baru rilis tahun ini, yang menceritakan pertarungan dua titan dari semesta Monsterverse yang akan memancing hadirnya sesuatu yang terungkap dari dalam inti bumi, berjudul Godzilla vs Kong. Film ini merupakan sequel dari Kong Skull Island dan Godzilla King of the Monster. Film ini disutradarai oleh Adam Wingard, dibintangi Alexander Skarsgård, Millie Bobby Brown, Sun Oguri yang pernah berperan sebagai Genji di Crow Zero, dan sejumlah aktor terkenal lainnya. Gak usah berlama-lama lagi, yuk langsung saja kita masuk ke alur cerita filmnya. Siapkan tempat rebahan, oke, dan check it out. Di sebuah tempat di Skull Island, Mr. Kong terlihat baru bangun pagi. Sambil olahraga, dia menuju air terjun hendak mandi. Film ini mengambil setting 5 tahun setelah peristiwa Godzilla mengalahkan King Ghidorah. Di sana, dia dihampiri gadis kecil membawa boneka Kong. Anak itu bernama Jia, seorang anak tunarungu suku Aiwi. Jia mampu menjadi pawang Kong dan berkomunikasi dengan bahasa isyarat. Saat ini, Jia merasakan bahwa Kong tak suka rumah barunya. Hal tersebut membuat Kong memberontak. Dia melempar batang pohon untuk memecahkan kubah yang dibuat oleh Monarch. Kong sadar dia ada di hutan buatan, sebuah penangkaran. Jia kemudian memberitahu Dr. Ellen Andrews bahwa Kong merasa tak nyaman berada di dalam kandang. Dr. Ellen menganggap Jia sebagai anak angkatnya sejak kematian orang tua aslinya. Sementara di Pensacola, Florida, seorang karyawan Apex Cybernetics serta pembawa podcast teori konspirasi bernama Bernie Hayes berencana untuk mencari tahu tentang Apex yang baru-baru ini terdeteksi melakukan kegiatan yang mencurigakan. Apex Cybernetics diperkenalkan di ending film Godzilla King of the Monster. Apex merupakan sebuah perusahaan teknologi yang berkeinginan menyelesaikan masalah Titan, yaitu para monster yang setiap kali bertarung menyebabkan bencana bagi bumi dan manusia. Semua orang mengetahui bahwa Godzilla adalah Raja Alpha Titan di bumi, maka Apex berencana untuk menjatuhkan Godzilla. Bernie terlihat menyusup masuk ke sebuah ruangan Apex, kemudian mengambil flash disk. Bernie menghampiri seorang admin Apex yang sedang bekerja. Untuk mengalihkan perhatian, Bernie mengajak admin ngobrol beberapa saat. Sepertinya si admin mules, kemudian dia segera ke kamar mandi. Setelah merasa aman, Bernie mengcopy data laporan admin. Bernie kaget karena dugaannya benar. Di fasilitas ini sedang ada kegiatan mencurigakan. Bernie menemukan data pengiriman dari sublevel 33 bertujuan ke Hong Kong. Alarm peringatan berbunyi. Bernie kaget karena menganggap dia ditangkap. Namun setelah menyadari alarm itu tanda bahaya yang menandakan ada serangan monster. Dan benar saja, ternyata Godzilla muncul dari laut yang menuju ke fasilitas Apex di Pensacola. Semua karyawan berlarian keluar dari fasilitas, namun Bernie tidak ikut keluar. Ia memasuki ruangan di lantai bawah. Godzilla yang tiba di darat kemudian menyerang fasilitas dengan semburan nafas atomnya. Saat Bernie bertemu dengan dua petugas keamanan, ruangan itu ikut disembur nafas Godzilla. Petugas tersebut ikut terkena serangan. Di antara reruntuhan, Bernie melihat alat besar yang aneh yang selama ini disembunyikan Apex. Perangkat inilah yang memancing Godzilla bangun dari istirahatnya dan menyerang daratan. Keesokan harinya, Madison Russell, salah satu penggemar podcast Bernie, Madison Russell diperkenalkan di film Godzilla King of the Monster, mendatangi ayahnya, Mark Russell, ilmuwan yang bekerja di Monarch. Dia menjelaskan kepada ayahnya bahwa serangan Godzilla tadi malam pasti ada sebabnya. Namun sang ayah mengira bahwa Godzilla kini telah berubah menjadi jahat, menyerang manusia. Di tempat lain, seorang ahli teori Hollow Earth atau bumi berongga bernama Dr. Nathan Lin didatangi pendiri Apex Cybernetic bernama Walter Simmons bersama ilmuwan Jepang, Aren Serizawa. Walter merekrut Dr. Nathan untuk menuntunnya menuju pusat bumi berongga, rumah para Titan, lalu mengambil sumber energi radiasi tanpa batas yang nantinya akan digunakan sebagai energi senjata mesin untuk melawan Godzilla. Awalnya Nathan menolak. Dia mengingat kakaknya yang meninggal dalam ekspedisi ke Hollow Earth karena gravitasi terbalik yang kuat.
Namun setelah Walter menunjukkan pesawat Hive yang mampu menahan tekanan gravitasi, akhirnya Nathan pun setuju untuk melanjutkan misi gagal kakaknya. Sebelum masuk ke dalam Hollow Earth, Nathan ingat temannya, Dr. Ellen Andrews, pawang Kong, Alpha Titan kedua yang nantinya akan menemani Nathan dan akan meminta agar Kong menjadi pemandu untuk menuju ke Hollow Earth, rumah para Alpha Titan. Didasari oleh satu teori, memori genetik atau kecenderungan makhluk-makhluk Titan untuk mencari jati diri asal-usulnya. Shin beralih ke Skull Island. Dr. Nathan bertemu dengan Dr. Ellen. Nathan memohon kepada Ellen untuk membawa Kong ke Antartika, area pintu masuk menuju ke Hollow Earth. Nathan menjelaskan, di Hollow Earth terdapat energi yang mampu mengalahkan Godzilla yang baru saja menyerang manusia. Nathan juga menjelaskan bahwa Hollow Earth adalah rumah bagi para Alpha Titan. Sepertinya Dr. Ellen dan Jia setuju, karena mereka memang memikirkan tempat tinggal untuk Kong yang semakin membesar. Dan Hollow Earth adalah pilihan tepat untuk rumah baru Kong. Mr. Kong akhirnya dibawa menuju ke Antartika dengan menggunakan kapal laut dan dikawal oleh Angkatan Laut Amerika. Di perjalanan, perempuan bernama Maya Simmons, anak dari Walter Simmons, bertemu dengan Dr. Nathan untuk memimpin ekspedisi ini bersama tim Apex Cybernetics. Malam harinya, Jia terbangun dari tidurnya karena merasakan kegelisahan Kong. Kemudian Jia menghampiri Kong dan menenangkannya. Dr. Ellen yang melihat Jia bertemu Kong langsung mendatangi Jia. Jia menjelaskan dengan bahasa isyarat bahwa Kong sedih karena dirinya dirantai dan ingin kembali ke rumahnya. Namun Dr. Ellen membalasnya lewat Jia bahwa ia dan yang lainnya ingin membantu menemukan rumah baru bagi Kong. Kong pun terlihat mulai tenang. Pagi harinya, Madison Russell meminta bantuan kepada temannya yang bernama Josh untuk menyelidiki serangan Godzilla. Mereka berdua menuju tempat Bernie, karyawan Apex, si penyiar podcast konspirasi Titan. Madison disambut oleh Bernie karena dia tahu bahwa Madison berperan penting pada pertarungan Godzilla dan King Ghidorah. Mereka membahas Godzilla yang tiba-tiba menyerang daratan. Semua itu pasti ada penyebabnya. Bernie memberitahu Madison bahwa di fasilitas Pensacola terdapat alat aneh yang mungkin menjadi penyebab penyerangan Godzilla. Untuk membongkar semuanya, mereka bertiga sepakat untuk pergi ke reruntuhan fasilitas Pensacola untuk menyelidikinya lebih lanjut. Madison, Josh, dan Bernie sampai di lokasi sambil mengendap ke reruntuhan fasilitas Pensacola. Mereka menemukan sebuah lift yang membawa mereka ke ruang bawah tanah dan berakhir di sublevel 33. Di ruang bawah tanah, mereka menemukan beberapa kapsul yang diduga sebagai alat pengiriman. Saat terdengar petugas yang mendekat, mereka bertiga bersembunyi dan masuk ke dalam kapsul. Mereka kaget saat melihat isi kapsul, ternyata telur-telur Skullcrawler, monster ganas dari Skull Island. Tak lama kemudian, kapsul yang mereka tumpangi berangkat untuk dikirim ke Hong Kong melewati jalur kereta monorail bawah tanah. Kapal pengangkut Kong sudah sampai di Laut Tasman. Situasi terlihat baik-baik saja. Namun tak lama kemudian, armada kapal mendeteksi kedatangan Godzilla. Naluri Godzilla sebagai Kings of the Monster merasa tersaingi dengan adanya Alpha Titan yang lain. Maka terjadilah penyerangan Godzilla ke kapal yang ditumpangi Kong. Penyerangan tersebut membuat kapal terbalik. Mr. Kong yang masih terikat rantai dihajar oleh Godzilla. Dr.
Dr. Nathan yang tenggelam dalam kapal langsung sigap melepaskan sistem rantai. Akhirnya Kong dan Godzilla bertarung di dalam laut. Pertarungan itu menghancurkan beberapa armada kapal dan dimenangkan oleh Godzilla. Sementara Kong yang hampir tenggelam berhasil naik ke kapalnya. Dia terlihat kelelahan. Namun, Godzilla masih terus akan menyerang. Menyadari mereka dalam bahaya, Dr. Nathan menyuruh semua armada kapal untuk menonaktifkan semua mesin agar terlihat mati, sehingga Godzilla merasa menang. Mereka berhasil membuat Godzilla pergi menjauhi Kong. Nathan mengatakan bahwa Kong tak bisa lagi dibawa lewat jalur laut karena Godzilla pasti menyerang Kong kembali, dan mereka pun berencana membawa Kong lewat jalur udara. Scene berikutnya, Kong diangkut dengan jaring dan beberapa helikopter. Tim telah sampai di Antartika, pos peluncuran menuju ke Hollow Earth. Kong dilepas tepat di pintu masuk Hollow Earth. Setelah itu, Jia meyakinkan Kong untuk masuk ke dalam. Awalnya Kong menolak. Dr. Elen mengatakan kepada Jia agar membujuk Kong bahwa keluarga Kong mungkin ada di Hollow Earth. Akhirnya Kong berlari masuk. Dr. Nathan, Elen, dan tim Apex lainnya segera menaiki Hive, kemudian mengikuti Kong dari belakang. Mereka memasuki sebuah portal cahaya dan berakhir di Hollow Earth. Kong dan tim lainnya menemukan ekosistem yang mirip dengan Skull Island, banyak tumbuhan dan pegunungan batu. Di perjalanan, mereka bertemu ular raksasa terbang yang disebut Nozuki. Nozuki menyerang Hive, tim Apex. Saat Nozuki akan menyerang Hive, Dr. Nathan dan tim, Kong langsung melawan Nozuki dan terjadi pertarungan. Kong berhasil mengalahkan Nozuki. Setelah itu, naluri Kong terpanggil untuk menaiki sebuah gunung. Kong berlari menuju ke gunung tersebut sambil diikuti tim Dr. Nathan dan tim Apex yang tersisa. Sesampainya di atas gunung, Kong dan yang lainnya terkesan dengan gravitasi di tempat ini. Terlihat dua gravitasi terbalik saling berdempetan. Kong kemudian melompat ke bagian gravitasi di atasnya dan mendarat di sisi bagian Hollow Earth yang lain. Mungkin bisa dibilang bagian atas adalah utara bumi dan bawah adalah selatan bumi. Jika kita ngebuat dari Hollow Earth, maka bisa tembus ke permukaan bumi. Ya, namanya juga film. Kembali ke atas, Madison, Jess, dan Bernie telah sampai di fasilitas Apex Hong Kong. Mereka menuju ruangan luas dan gelap. Di ruangan tersebut terdapat senjata pembunuh para Titan yang diciptakan oleh bos Apex, yaitu Mechagodzilla. Robot senjata ini dikendalikan oleh Ren Serizawa dengan menghubungkan jaringan saraf dari DNA kepala King Ghidorah. Uji coba pun dimulai. Mereka mengeluarkan Skullcrawler yang telah dewasa. Skullcrawler berhasil dibelah dengan semburan proton Mechagodzilla, namun robot ini masih belum sempurna. Serizawa mengatakan bahwa daya yang dicapai hanya sebesar 40%. Inilah yang menyebabkan Walter Simmons menyuruh Nathan dan anaknya Maya untuk mengambil energi dari Hollow Earth untuk meningkatkan daya tak terbatas Mechagodzilla. Di ruangan bawah, Madison dan teman-temannya kaget melihat pertarungan robot di depan mereka.
Madison menjelaskan, inilah alasan Godzilla menyerang fasilitas Pensacola. Ternyata alat yang dimaksud Bernie adalah mata dari Mechagodzilla. Dan saat mecha diaktifkan, Godzilla pun terpancing, kemudian menuju ke fasilitas Apex di Hong Kong. Madison, Josh, dan Bernie menemukan ruang kendali Mechagodzilla. Serizawa terlihat sedang terhubung dengan mecha di dalam tulang kepala King Ghidorah. Keunikan King Ghidorah adalah masing-masing kepalanya yang berjumlah 3 dapat berkomunikasi secara telepatis satu sama lain. Dengan memanfaatkan kemampuan itu, Ren Serizawa mampu mengendalikan Mechagodzilla dari jauh tanpa benar-benar berada di dalam robot raksasa itu. Dia cukup mengendalikan mecha dari jarak jauh dan hanya duduk di kepala Ghidorah satunya. Saat mereka ke ruang sistem yang lain, mereka diketahui oleh petugas Apex dan akhirnya ditangkap, kemudian diserahkan ke Walter. Akhirnya mereka bertiga tahu rencana jahat Walter Simmons. Di Hollow Earth, Kong membawa Nathan dan timnya ke sebuah tempat seperti istana kerajaan dari batu. Tempat tersebut dulunya adalah tahta leluhur Kong. Kong juga menemukan sisa peradaban kuno berupa tulang belulang Godzilla dan kampak bercahaya yang terbuat dari duri di punggung Godzilla. Di daratan Hong Kong, Godzilla telah sampai dan menuju kota serta menghancurkan apapun yang dilewatinya. Sementara di Hollow Earth, Kong yang memegang kampak terlihat mengerti dengan cahaya biru yang keluar dari kampak, menandakan Godzilla telah datang. Kong meletakkan kampaknya di tanah yang memiliki lubang yang sama dengan bentuk kampak itu. Lalu kampak tersebut semakin bercahaya dan kemudian mengitari tahta Kong. Sepertinya ini proses mengisi daya. Godzilla yang merasakan energi radiasi di bawah bumi langsung mengeluarkan napas atomnya ke inti bumi. Sementara, Maya menyuruh tim Apex-nya untuk mengambil sampel dari energi kampak tersebut dan langsung mengirimnya dengan mesin menuju lab Walter Simmons untuk direplika, kemudian dihubungkan ke dalam sistem Mechagodzilla. Dr. Elen memprotes Maya karena memanfaatkan energi itu untuk suku cadang. Kedua tim terjadi keributan. Kong marah dan membuat kelelawar penghuni Hollow Earth bernama Welber terbangun. Ruangan pun bergetar. Maya dan tim Apex pergi menaiki Hive. Sementara Dr. Nathan, Elen, dan Jia masih tertinggal dan berhadapan dengan Welber. Saat itu juga napas atom Godzilla mengenai tahta leluhur Kong, meninggalkan lubang yang mengarah ke permukaan bumi tepatnya di Hong Kong. Maya dan tim Apex segera masuk ke lubang namun dihadang Kong. Saat Maya dan tim Apex menembaki Kong, pesawat Hive tersebut ditangkap Kong dan dihancurkan. Setelah itu, Kong menaiki lubang. Hive yang tersisa dikendarai oleh Nathan, Elen, dan Jia. Mereka ikut ke dalam lubang menuju permukaan bumi. Kong yang sudah sampai di Hong Kong kemudian memulai pertarungan kedua versus Godzilla. Dengan menggunakan kampaknya, Kong berhasil menguasai pertarungan. Namun pada akhirnya, Godzilla berhasil mengalahkan Kong dan melukainya. Kong mengalami kesakitan dan kehilangan kesadaran. Melihat Godzilla masih kuat, Walter memerintahkan Serizawa untuk mengaktifkan Mechagodzilla. Namun, saat proses koneksi, Serizawa kehilangan kendali, membuatnya tersetrum dan mati. Kini, Mechagodzilla dikendalikan oleh pikiran King Ghidorah. Mechagodzilla menyerang ruangan Walter dan membunuhnya. Beruntungnya, Madison, Josh, dan Bernie yang ada di ruangan itu selamat.
Mechagodzilla yang sudah dikuasai King Ghidorah keluar dari ruangan Apex lalu menyerang perkotaan Hong Kong. Godzilla yang merasakan Mecha adalah King Ghidorah mulai menghadapi Mecha dan terjadilah pertarungan. Mechagodzilla yang dirancang untuk mengalahkan Godzilla akhirnya berhasil membuat Godzilla kewalahan. Jia yang mengetahui jantung Kong lemah mengatakan kepada Dr. Ilen bahwa Kong sekarat. Nathan mempunyai ide untuk memompa jantung Kong dengan Hive yang mempunyai energi besar. Dengan cara menghancurkan Hive tepat di dada Kong. Aksi tersebut akhirnya berhasil membangunkan Kong. Setelah itu, Jia menjelaskan kepada Kong bahwa Godzilla bukan musuh yang sebenarnya adalah Mechagodzilla. Kong mengerti dan mulai membantu Godzilla melawan Mechagodzilla. Di saat Godzilla mulai terpojok, Kong menyerang Mecha. Dua monster itu bekerja sama mengalahkan Mechagodzilla. Kong menyerang dengan kampaknya. Namun, pertarungan dimenangkan kembali oleh Mechagodzilla. Mecha berusaha untuk membunuh Kong dengan ekornya yang berbentuk bar. Di ruangan Walter, Bernie dan Josh yang tak bisa meretas sistem Mecha terlihat putus asa. Josh punya ide dan merebut whisky Bernie, kemudian menyiramkannya ke sistem komputer Mecha, sehingga terjadi konslet dan sistem senjata Mechagodzilla pun mati. Godzilla menjemurkan napas atomnya ke kampak milik Kong untuk mengisi daya. Setelah itu, Kong menyerang Mechagodzilla secara brutal. Dan akhirnya, Mechagodzilla berhasil dikalahkan oleh Kong dan Godzilla. Dr. Nathan, Ilen, dan Jia selamat. Sementara Madison, Josh, dan Bernie bertemu dengan Mark Russell. Kong terlihat lelah setelah pertempuran. Saat Godzilla mendekati Kong, Kong melepaskan kampaknya, pertanda mereka berdamai. Godzilla pun meninggalkan Kong dan kembali ke laut. Scene memperlihatkan Dr. Nathan, Ilen, dan Jia berada di Hollow Earth. Monarch mendirikan pos pengamatan Kong di sana. Dan menjadikan Hollow Earth sebagai rumah baru bagi Kong. Dan film pun berakhir. Gimana ceritanya sobat? Cukup seru kan? Kita bisa mengambil pelajaran dari film ini, yaitu ternyata ambisi dan egoisme manusia pada tingkatan tertentu bisa melampaui egoisme Godzilla atau Kong. Di balik kelemahan pasti ada kekuatan, seperti Jia yang tunarungu mampu berkomunikasi dengan Kong. Fisik bukan ukuran jahat atau baik, karena seperti Kong dan Godzilla, walaupun monster, mereka bisa membantu manusia. Semoga kalian terhibur. Jangan lupa follow channel ini untuk mendapat update terbaru alur cerita film. Seperti biasa, tulis kritik saran di kolom komentar. Dan sampai jumpa di konten kami berikutnya. See you!